Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bagaimana kabar anak-anakku kelas 2? Semuanya sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa hari ini dengan Pak Guru Edi yang akan menyampaikan materi pelajaran keempat untuk kelas 2 tentang perilaku terpuji. Baik, untuk mengawali kegiatan hari ini supaya semangat, mana semangatmu? Mana jawabannya? Ulangi lagi. Mana semangatmu? Ya, kalian jawab, ini semangatku. Nah, coba ulangi sekali lagi. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk semangat. Semangat, yes. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalian sudah semangat. Mari kita ikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Tapi sebelumnya, mari kita angkat kedua tangan kita untuk memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku kelas 2 di seluruh Nusantara Indonesia, semoga dengan pembacaan doa tadi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan dapat diambil hikmahnya untuk dipraktekkan di masyarakat. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, mari kita simak untuk pembelajaran hari ini tentang perilaku terpuji. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian bisa menyebutkan arti dari kerjasama dan tolong menolong. Kemudian kalian bisa mempraktekkan di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Baik, perlu diketahui bahwasanya Pak Guru kalian di rumah ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik atau saudara di rumah adalah manusia. Manusia hidup di dunia ini tidak sendirian. Manusia hidup di dunia ini membutuhkan orang lain, sehingga manusia itu disebut dengan makhluk sosial. Makhluk yang hidup membutuhkan orang lain. Ya, karena kita membutuhkan orang lain, sehingga kita harus bisa berperilaku, bersikap kepada orang lain dengan sikap yang baik. Nah, sikap yang baik itu namanya perilaku terpuji. Contohnya adalah kerjasama dan tolong menolong. Kalian sudah pernah melakukan kerjasama dan tolong menolong di rumah atau di sekolah atau di masyarakat? Coba diingat-ingat. Nah, kalau sudah pernah, mari kita bahas. Untuk yang pertama adalah kerja sama. Coba kalian simak gambar berikut ini. Baik anak-anak, setelah kita menyimak gambar tersebut, apa yang ada di pikiran kalian? Coba, di situ ada gambar anak yang sedang membersihkan ruang kelas. Mereka sedang apa? Sedang piket. Ada yang menyapu, ada yang mengelap, ada yang mengepel. Nah, itu kita dapatkan bahwasanya kerjasama adalah apa anak-anak? Kegiatan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama.
dalam gambar tersebut tujuannya apa? Untuk membersihkan ruang kelas ya, supaya apa? Supaya bersih. Oke anak-anak, setelah kita membahas tentang arti dari kerjasama, mari kita simak apakah manfaat dari kerjasama. Yang pertama, dengan kerjasama akan mendatangkan kebaikan. Kenapa? Kerjasama itu adalah termasuk perilaku terpuji yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dengan kerjasama akan mempercepat pekerjaan itu selesai karena dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Dan yang ketiga, dengan kerjasama akan memperingan suatu pekerjaan karena dilakukan oleh banyak orang. Dan yang keempat, manfaat dari kerjasama adalah menjalin persaudaraan atau kerukunan sesama umat manusia. Dan yang kelima, manfaat dari kerjasama yaitu mencapai tujuan bersama. Iya, karena apa? Karena ketika kerjasama itu mempunyai satu tujuan. Itulah manfaat dari kerjasama. Sampai di sini paham anak-anak? Nah, setelah kita mengetahui manfaat dari kerjasama, selanjutnya kerjasama itu dapat dilakukan di mana? Coba sebutkan. Iya, kerjasama itu dapat dilakukan di lingkungan keluarga atau di rumah. Yang kedua, kerjasama dapat dilakukan di sekolah. Gimana? Di sekolah. Kemudian yang ketiga, kerjasama dapat dilakukan di lingkungan masyarakat. Coba kita ingat-ingat. Kalian sudah pernah melakukan kerjasama di rumah atau belum? Ya, kerjasama di rumah. Contohnya, coba lihat gambar. Amati gambar berikut ini. Apa yang kalian lihat? Apakah kalian sudah pernah melakukan seperti yang ada pada gambar? Ya, itu adalah contoh dari kerjasama di lingkungan keluarga atau di rumah, yaitu membersihkan rumah, membersihkan ruang tamu, membersihkan ruang keluarga. Ada ayah, ada ibu, ada kakak atau adik secara bersama-sama membersihkan rumah. Ya, dari halaman, dari dalam rumah, kemudian halaman belakang atau taman dan lain sebagainya. Kalian sudah pernah bekerja sama di rumah? Bagus, teruskan. Berarti kalian sudah menerapkan perilaku terpuji. Yang kedua, coba lihat gambar berikut ini. Kalian amati. Nah, sedang apa mereka? Sedang membersihkan sekolah, membersihkan ruang kelas, membersihkan halaman kelas, membersihkan taman kelas. Mereka sendirian apa tidak? Tidak. Nah, itu adalah bentuk kerjasama yang dilakukan di sekolah. Coba kalian ingat, sudah pernah melakukan kerjasama di sekolah? Nah, perlu diingat bahwa kerjasama harus kerjasama yang baik. Apakah ada kerjasama yang tidak baik? Ada, itu tidak boleh atau dilarang. Contohnya, kerjasama dalam mengerjakan soal ujian atau nyontek dengan temannya, itu tidak boleh. Tidak boleh dilakukan oleh seorang siswa. Itu adalah perilaku tercela atau perilaku buruk. Sudah paham anak-anak? Ya, itu contoh dari kerjasama yang dilakukan di sekolah. Dan yang ketiga,
kerjasama di lingkungan masyarakat. Lihat gambar lagi. Apa yang kalian lihat? Coba amati. Sudah pernah melihat gambar itu dilakukan di masyarakat? Yang pertama, coba ada ronda atau menjaga keamanan lingkungan, itu dengan ronda. Kalian yang belum pernah, yang sudah pernah melakukan ronda itu adalah ayahmu. Ya, kalau ada di lingkungan kalian ada jadwal ronda. Nah, itu adalah bentuk kerjasama di lingkungan masyarakat. Yang kedua contohnya apa? Kerja bakti. Kerja bakti itu adalah membersihkan lingkungan di sekitar tempat tinggalmu. Contohnya ada yang menyapu jalan, membersihkan selokan, juga membersihkan rumput yang di tepi jalan. Nah, itu ada yang membuang sampah, membakar sampah, dan lain sebagainya. Tentu kalian sudah pernah apa belum? Nah, kalau belum, kalau ada kerja bakti maka ikutlah dengan ayah atau ibumu. Itu adalah bentuk kerjasama yang ada di masyarakat. Yang ketiga, nah itu mendirikan rumah. Nah, mendirikan rumah di masyarakat itu tidak bisa sendiri, harus dilakukan oleh 2 orang atau lebih, bahkan banyak sekali yang membantu untuk mendirikan rumah. Supaya apa? Supaya rumah itu cepat selesai, supaya pekerjaan terasa ringan. Maka membutuhkan banyak orang ketika mendirikan rumah yang dilakukan secara bersama-sama atau yang disebut dengan gotong royong. Baik anak-anak, setelah kita membahas tentang kerjasama, manfaat kerjasama, kemudian kerjasama dapat dilakukan di mana saja, maka selanjutnya kita bahas perilaku terpuji yang kedua, yaitu tentang tolong menolong. Coba kalian ingat, apakah kalian sudah pernah menolong atau membantu teman kalian yang di rumah, yang di sekolah, maupun yang di masyarakat? Nah, coba ingat-ingat. Kalau sudah ingat, apa pengertian dari tolong menolong? Ada yang tahu? Tolong menolong adalah saling membantu atau disebut dengan ta'awun. Tolong menolong itu dianjurkan dalam hal kebaikan. Jika tolong menolong dalam hal kejelekan itu dilarang, tidak boleh. Paham anak-anak? Tapi ingat, tolong menolong itu dianjurkan dalam hal kebaikan. Jangan sekali-kali tolong menolong dalam hal kejelekan atau keburukan. Tolong menolong adalah perilaku yang terpuji. Kenapa? Karena dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita membantu teman, maka harus dilandasi dengan hati ikhlas. Tahu apa artinya ikhlas? Ya, ikhlas itu tidak mengharapkan pujian dari orang lain, hanya mengharap ridho atau kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ingin dipuji, tidak ingin diupahi, atau tidak ingin diberi sesuatu oleh orang lain. Itu namanya ikhlas. Kita membantu dari hati untuk orang lain. Itu namanya menolong atau membantu dengan rasa ikhlas. Coba lihat gambar di samping. Kalian amati. Apa yang ada di gambar? Nah, sudah pernah menolong temanmu yang jatuh dari sepeda? Jika temanmu bersepeda kemudian jatuh, apa yang kalian lakukan? Nah, ditolong atau dibiarkan?
atau hanya dilihat saja? Coba. Mulai sekarang ketika ada temanmu yang sedang kesusahan atau temanmu yang jatuh dari sepeda atau yang sedang membutuhkan pertolongan, jangan segan-segan atau jangan ragu untuk langsung menolong. Ya, kalian itu mampu menolong. Ya, kalau kalian mampu menolong, tolonglah. Tapi dengan rasa ikhlas. Jangan sampai mengharap upah pemberian dari orang lain. Nah, coba ingat, berarti kalian sudah pernah melakukan atau menolong orang lain. Kalau sudah pernah, nah berarti kalian sudah mempraktekkan perilaku terpuji, yaitu tolong menolong. Cuma kalian ikhlas atau tidak. Mulai sekarang kalau kalian membantu teman atau orang lain harus dengan hati ikhlas. Baik anak-anak, setelah kita membahas tentang pengertian tolong menolong, kemudian selanjutnya kita membahas tentang manfaat tolong menolong. Apakah tolong menolong ada manfaatnya? Pasti ada. Kita sebutkan. Yang pertama, dengan tolong menolong akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, dengan tolong menolong dapat membina hubungan yang baik dengan orang lain, sama teman. Ya apa tidak? Iya. Kemudian yang ketiga, dengan tolong menolong dapat menciptakan kerukunan. Kerukunan sesama teman, dan sesama keluarga, saudara, bahkan masyarakat. Kemudian yang keempat, tolong menolong itu dapat meringankan beban orang lain, beban yang ditolong. Karena apa? Karena orang yang membutuhkan pertolongan itu mempunyai beban yang berat, maka kita harus membantu. Itulah 4 manfaat dari tolong menolong. Sudah paham anak-anak? Baik anak-anak, tadi sudah dijelaskan tentang yang pertama adalah kerja sama, dan yang kedua tentang tolong menolong. Nah, dari pembahasan tadi kalian sudah paham apa belum tentang arti dari kerjasama? Kemudian yang kedua, manfaat dari kerjasama. Kemudian yang ketiga, kerjasama dapat dilakukan di mana saja. Kemudian yang berikutnya adalah pengertian tolong menolong dan manfaat dari tolong menolong. Semuanya semoga kalian dapat pahami dan juga dapat dilakukan, dipraktekkan di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat. Karena apa? Karena kerjasama dan tolong menolong adalah perilaku terpuji, perilaku yang disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian anak-anak pembahasan untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Ada pertanyaan atau tidak? Baik, kalau tidak ada berarti kalian sudah paham semua. Super sekali. Baik, untuk selanjutnya sebelum kita tutup, mari kita angkat tangan terlebih dahulu untuk mohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya pembelajaran hari ini, ilmu yang kita serap dapat kita manfaatkan sehingga dapat menjadi jariah kita nanti di akhirat. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Rahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Guru akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.